Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan mempelajari tentang conditional formatting. Conditional formatting adalah salah satu fitur yang terdapat pada menu Home. Conditional formatting digunakan untuk memberikan format pada sel ketika sel tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang dapat kita lihat di sini, sel-sel yang ada telah diberikan conditional formatting, di mana format ini tidak dapat diganti secara manual pada bagian font. Misalnya kita akan mengganti menjadi putih dan tulisannya kembalikan menjadi hitam. Nah, sekalipun kita ganti, tetap saja warna fill pada sel tersebut tidak akan berubah, karena ini merupakan format yang diberikan berdasarkan conditional formatting, bukan berdasarkan format manual. Misalnya kita ganti fillnya menjadi hitam, nah dapat dilihat semua sel yang tidak ada conditional formattingnya atau tidak memenuhi syarat conditional formatting akan menjadi hitam. Namun sel yang memenuhi akan tetap seperti warna yang telah kita atur pada conditional formatting. Baik, untuk memulai kita akan melakukan penghapusan conditional formatting yang ada. Jadi teman-teman boleh klik pada menu Home, kemudian pilih conditional formatting, kemudian pilih clear rules. Di sini teman-teman boleh pilih clear from selected cell atau entire sheet. Jadi di sini kita pilih entire sheet untuk menghapus semua conditional formatting yang ada pada sheet 1 ini. Sekarang ketika teman-teman ingin mengubah menjadi hitam, maka semuanya dapat berubah menjadi hitam. Cara untuk pengaturan conditional formatting di sini dapat kita lihat. Pertama-tama, teman-teman perlu memilih tabel yang akan diberikan conditional formatting terlebih dahulu. Misalnya, di sini kita boleh klik Ctrl A untuk memilih keseluruhan tabel, atau teman-teman boleh pilih kolom-kolom tertentu, misalnya kolom D, kolom E, F, dan sebagainya yang ingin teman-teman atur. Nah, di sini misalnya kita memilih kolom B. Kemudian kita akan melakukan pengaturan conditional formatting. Di sini terdapat beberapa jenis kondisi yang perlu dipenuhi agar memberikan hasil format sesuai dengan keinginan. Misalnya pada bagian kolom B pair ini kita akan mencari nilai yang double. Ya, di sini kita dapat pilih pada highlight cell rules. Kita pilih pada bagian duplicate values. Jadi di sini ketika ada data yang double atau lebih dari 2, maka akan diberikan highlight merah. Untuk warnanya teman-teman boleh pilih di sini, boleh pilih yang kuning, hijau, ataupun lainnya, dan dapat juga pilih custom format. Nah, teman-teman boleh pilih bold, kemudian dikasih garis, warnanya dapat dipilih sesuai keinginan, kemudian klik OK, seperti ini. Jadi data yang double akan muncul format sesuai dengan yang kita pilih. Atau teman-teman boleh pilih juga unique. Jadi dari data yang ada, di mana data tersebut tidak memiliki duplikat, akan muncul sesuai dengan format yang ada. Nah, ini terdapat beberapa yang double, sehingga dia berubah warna. Misalnya kita hapus yang double, dapat dilihat format pada B16 kembali menjadi format yang normal. Nah, ketika kita kembalikan, maka dua-duanya sesuai dengan format duplikat tadi yang kita atur. Kemudian, di sini juga dapat mengatur highlight cell ketika nilai sel melebihi angka tertentu. Misalnya greater than 1,5, di mana nilai yang ada yang melebihi nilai 1,5 maka akan diberi highlight. Nah, kita atur warna kuning misalnya. Kemudian klik OK. Seperti ini. Selain itu, juga ada pilihan less than, yaitu kurang dari, between, yaitu antara angka sekian sampai sekian, misalnya dari 0,001 sampai dengan 1. Kemudian kita pilih warna hijau. Dan OK. Seperti ini. Kemudian ada juga pengaturan equal to. Jadi ketika angkanya sama persis, misalnya sama dengan 1,71088, maka dia akan muncul dengan warna merah. Kemudian untuk teks, teman-teman juga dapat gunakan text that containing. Jadi di mana ketika statusnya adalah win, maka kita akan memberikan warna hijau. Kemudian ketika statusnya adalah loss, kita akan berikan warna merah. Demikian juga dengan cancel. Kita berikan warna kuning. Seperti ini. Jadi ketika kita hapus datanya, dapat dilihat formatnya akan hilang. Nah, ketika kita masukkan data atau kita ganti, warnanya akan sesuai dengan kriteria yang ada.
Selain itu, di sini juga dapat mengatur tanggal. Tanggal apakah hari ini, besok, minggu lalu, atau beberapa bulan lalu. Untuk tanggal, teman-teman juga boleh pakai equal to. Jadi ketika tanggal itu sama dengan tanggal sekian, maka akan terjadi perubahan warna. Kemudian di sini juga terdapat top bottom rules. Misalnya pada G kita akan mengatur top bottom rules. Di sini top 10 item artinya 10 nilai tertinggi akan diberikan warna 2, 4, 6, 8, 10. Atau kita boleh atur tidak hanya 10. Jadi kita boleh atur 9, 8, 7, 5. 5 terbesar diberikan warna red text. Kemudian klik OK. Seperti ini. Selain itu, dapat juga pengaturannya berdasarkan persen. Misalnya dari semua data, 10% tertinggi akan diberikan warna. Kemudian lawannya ada bottom 10 items, bottom 10%, sama ada above and below average. Artinya ketika nilainya di bawah rata-rata, maka dia akan diberi warna tertentu, dan di atas rata-rata akan diberi warna tertentu. Dan rata-rata ini tidak perlu kita masukkan berapa, karena Excel akan hitung secara otomatis. Misalnya seperti ini. Jadi data yang kita pilih pada kolom H ini akan langsung dihitung berapa nilai rata-ratanya. Kemudian yang di atas nilai rata-rata akan langsung diberikan format sesuai dengan keinginan kita. Misalnya bold italic. Kemudian klik OK. Nah, selain itu di sini juga terdapat data bar yang cara kerjanya kurang lebih sama dengan color scale sama icon set. Hanya saja bentuknya berbeda. Data bar ini memberikan fill warna pada setiap sel, di mana fill warna ini menunjukkan besarnya nilai dari data tersebut. Dapat kita lihat semakin besar data, maka fill pada sel tersebut akan semakin banyak. Kemudian jika kita gunakan color scale sama juga. Ini adalah pengaturan warna sesuai dengan urutan. Misalnya kita mau dari yang paling tinggi mulai dari hijau, kuning, merah, dan seterusnya. Atau boleh kebalikan, paling tinggi mulai dari merah sampai ke paling rendah warna hijau. Seperti ini. Jadi ini adalah beberapa pilihan warna. Nah, ketika kita memilih ini, kita timpa di atas kolom I, maka hasilnya akan seperti ini. Kedua conditional formatting akan muncul, dua-duanya, dan akan ditimpa. Sedangkan untuk icon set sama juga konsep kerjanya, dia akan menentukan nilai tertinggi dengan panah ke atas, yang middle panah ke samping, dan yang paling rendah panah ke bawah. Atau dapat juga menggunakan warna, menggunakan shape baik lingkaran, persegi, dan sebagainya. Atau dapat juga berupa signal seperti ini. Nah, ketika teman-teman ingin menghapus, ya misalnya di sini sudah terlalu banyak kan, ada 3 dan kita hanya ingin menggunakan 1, teman-teman boleh klik pada kolom I, kemudian pilih manage rule. Jangan pilih clear, karena ketika kita pilih clear, maka semuanya akan terhapus. Seperti ini. Kita kembalikan. Jadi teman-teman boleh pilih pada manage rule, di mana kita akan lihat, oh ada 3 rules yang terdapat pada kolom I ini. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan icon set saja, yang ini dapat kita hapus, delete, kemudian ini juga delete. Dan jangan lupa klik apply atau langsung klik OK. Jadi perbedaan clear rules dengan manage rule itu clear akan menghapus semua rules pada sel yang kita pilih. Sedangkan manage kita dapat memilih yang mana saja yang ingin kita tinggalkan. Setelah memberikan conditional formatting di sini, teman-teman boleh cek semua rules pada bagian manage rule. Kemudian pilih this worksheet. Ini adalah rules yang digunakan pada sheet 1. Jadi teman-teman boleh atur, boleh dihapus ataupun boleh diganti, misalnya mau ganti font, ganti warna sekaligus di sini, ataupun boleh tambah rules baru dan teman-teman boleh pilih sesuai dengan kebutuhan. Demikian penjelasan tentang conditional formatting. Sampai jumpa di video berikutnya.